Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat logika yang budiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-7. Di pertemuan yang ke-7 semakin menarik karena hari ini nanti setelahnya kita menyimak materi, kita akan melakukan kuis bersama-sama. Hari ini kita di tema penalaran langsung dan tidak langsung. Lanjut petualangan kita penalaran langsung dan tidak langsung. Bagaimana kita nanti akan membahas tuntas bagaimana yang disebut dengan penalaran yang langsung, kemudian langsung dan tidak langsung. Baik, teman-teman sekalian, eh, kita akan masuk kepada pokok bahasan pada pelajaran kita logika dan berpikir kritis di pertemuan yang ketujuh ini adalah satu, terkait dengan penalaran langsung, dan yang kedua adalah terkait dengan penalaran tidak langsung. Sebelum kita lanjutkan kepada penalaran langsung, kita akan masuk kepada mengingatkan kembali kepada kita semua apa sih sebenarnya tujuan dari berlogika. Tujuan dari berlogika adalah kita memiliki kemampuan untuk menilai apakah premis dari suatu argumentasi cukup untuk mendukung, mensupport kesimpulan atau memberikan bukti, profit, evidence for bagi kesimpulan yang kita ambil. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Jadi dari hasil logika kita itu harapannya memang nantinya bisa untuk bisa menyimpulkan gitu ya dari premis-premis yang kita miliki. Meski demikian, penting bagi kita berhati-hati di dalam menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada itu. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana tentang penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Ini menjadi sangat penting. Teman-teman semuanya, jadi penalaran langsung itu apa sih sebenarnya? Penalaran langsung merupakan penalaran yang premisnya atau pernyataannya hanya satu proposisi dan langsung diikuti oleh proposisi yang lain sebagai kesimpulannya. Mungkin ini tidak akan terlalu sulit ya. Penalaran langsung ditarik hanya dari satu premis saja. Penarikan konklusi secara langsung dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang proposisi yang diberikan, yaitu dengan menyatakan secara eksplisit apa-apa yang telah dinyatakan secara implisit dalam premis. Teman-teman semuanya, contoh dari penalaran langsung. Nah, ini, semua anak suka film kartun, ya kan? Jadi, apa S sama dengan P. Jadi, sebagian penyuka kartun adalah anak-anak. Istilah penalaran langsung berasal dari Aristoteles untuk menunjukkan penalaran yang premisnya hanya terdiri dari sebuah proposisi saja. Konklusinya ditarik langsung dari proposisi yang satu itu dengan membandingkan subjek dan predikatnya. Teman-teman semuanya, jadi penalaran tidak langsung apa? Kalau penalaran tidak langsung ini juga disebut dengan penyimpulan induktif, adalah proses penarikan kesimpulan melalui dua premis atau data atau bukti yang dapat dijadikan dasar pemikiran atau lebih yang dipersatukan. Proses tersebut menggabungkan proposisi-proposisi lama untuk mendapatkan proposisi baru dengan kebenaran yang tetap mendasarkan pada kebenaran proposisi lama. Jadi, contoh dari penyimpulan yang tidak langsung, apa itu? Jeruk satu berkulit hijau tebal, manis rasanya. Jeruk dua berkulit hijau tebal, manis rasanya. Jeruk tiga berkulit hijau tebal, manis rasanya. Semua jeruk berkulit hijau tebal, manis rasanya. Ya, jadi artinya bagaimana kita ada berbagai premis-premis yang kemudian kita harus untuk menyimpulkan, dan kesimpulan itu harus sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, teman-teman. Ya.
Penyimpulan tidak langsung dapat juga dijadikan analogi induktif seperti berikut. Jeruk satu berkulit hijau tebal, manis rasanya. Ya, jeruk dua berkulit hijau tebal, manis rasanya. Jeruk tiga berkulit hijau tebal, manis rasanya. Jadi jeruk yang keempat yang berkulit hijau tebal ini manis rasanya. Masih sesuai ya? Jadi sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Teman-teman sekalian, jadi ciri-ciri dari penyimpulan tidak langsung ini adalah premis atau pernyataan dalam proses penyimpulan tidak langsung harus merupakan proposisi empirik atau basic statement. Kesimpulan penyimpulan tidak langsung bersifat lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam premisnya, dan penyimpulan tidak langsung memiliki kredibilitas rasional atau disebut probabilitas. Teman-teman sekalian, ada 3 syarat penyimpulan tidak langsung. Hasil penyimpulan tidak langsung bersifat tidak terbatas secara numerik atau jumlah tertentu. Yang kedua, hasil penyimpulan berlaku tidak harus terbatas secara ruang, waktu, atau spasio-temporal, atau berlaku di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, hasil penyimpulan harus dapat dijadikan dasar analogi atau pengandaian. Teman-teman semuanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari penalaran tidak langsung ini, satu, semakin besar jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif, semakin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar jumlah fakta analogi di dalam premis, semakin rendah probabilitas konklusinya dan sebaliknya. Jadi ini adalah artinya kita akan melihat faktor yang mempengaruhi tentunya adalah dari besarnya jumlah fakta yang dijadikan dasar di dalam penalaran itu sendiri. Jadi fakta-faktanya itu kita kumpulkan dulu begitu ya. Pengumpulan data dulu baru kita menyimpulkan apa sih yang menyebabkan, apa sih yang kemudian kita simpulkan permasalahan dari pengumpulan data yang sudah kita kumpulkan tadi, kira-kira seperti itu. Jadi yang ketiga, semakin besar jumlah fakta yang dianalogikan di dalam premis, semakin tinggi probabilitas konklusinya dan sebaliknya. Dan yang keempat, semakin luas konklusinya, semakin rendah probabilitasnya dan sebaliknya. Jadi ini tentunya jangan sangat menarik begitu ya. Ada 3 syarat penalaran teman-teman. Apa saja sih? 3 syarat penalaran. Yang pertama adalah penalaran atau pemikiran itu harus berpangkal pada kenyataan ya, atau titik pangkalnya ini harus benar. Sehingga teman-teman, di sini perlu dibedakan antara kepastian subjektif atau saya merasa pasti dengan kepastian objektif atau fakta memang demikian. Misalnya, kursi ini enak sekali dan bagus pula bentuknya. Ini adalah kepastian subjektif, gitu kan? Ia itu adalah orang yang baik hatinya, kepastian subjektif, kan gitu. Dokter Halim adalah ahli bedah terpandai di kota ini. Kepastian objektif bisa dicek dengan data dan dokumen. Sehingga ini ya, teman-teman semuanya, selanjutnya. Yang kedua adalah alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat. Dan yang ketiga adalah jalan pikiran harus logis atau lurus. Lurus ini berarti adalah sah. Misal contohnya, semua orang yang berambut gondrong itu penjahat. Penjahat harus dihukum. Jadi semua orang yang berambut gondrong harus dihukum. Ini kayaknya ada sesuatu yang miss begitu ya. Artinya kan apa namanya, jalan pikiran di atas sebenarnya logis atau lurus kalau dilihat dari premisnya. Tetapi ternyata kesimpulannya salah karena titik pangkalnya itu adalah salah. Jadi me, apa,
mempersepsikan bahwa orang yang berambut gondrong itu pasti penjahat. Padahal tidak selalu atau tidak semua orang yang berambut gondrong itu pasti penjahat. Nah, ini ya. Jadi benar kalau kita lihat dari segi logis atau lurusnya. Tapi menjadi salah ketika titik pangkalnya juga salah. Seperti itu teman-teman. Ini harus berhati-hati. Teman-teman semuanya analisis lebih lanjut. Maka oleh karena itu, begitu ya. Apa yang artinya bagaimana untuk mensikapi hal-hal demikian agar supaya penarikan kesimpulan kita dari premis-premis yang sudah kita kumpulkan ini pada akhirnya kita bisa untuk kemudian cermat berpikir, bisa untuk menyimpulkan dengan benar, maka apa yang harus kita lakukan? Satu, berpikirlah sendiri, jangan membel, jangan pernah begitu saja menerima apa yang dikatakan oleh orang lain atau publik gitu. Jadi tidak dipengaruhi. Kita tetap konsis begitu ya pada data yang kita miliki. Yang kedua, kita akan berpikirlah sebelum bertindak. Yang ketiga, jadi jangan gerusa-gerusu atau jangan gegabah begitu. Yang ketiga, berpikirlah secara objektif berdasar pada kepastian objektif lewat data-data yang jelas. 4. Berpikirlah 2 kali, jangan tergesa-gesa. 5. Berpikirlah untuk jangka panjang. 6. Bersikap terbuka. Mungkin suatu pendapat perlu direvisi atau ditinggalkan sama sekali jika tidak ada informasi-informasi yang baru. 7. Bersikap kritis. 8. Bersikap optimis. 9. Bersikap jujur. Orang dapat belajar banyak dari kesalahan sendiri asalkan diakui dan disadari. 10. Bersikap dialektif. Perkuat pikiran seseorang yang sudah benar dan dikembangkan. Teman-teman semuanya, latihan berpikir atau bernalar. Analisis yang ditunjukkan di mana letak kesalahan dari kesimpulan berikut ini. Setengah kosong sama dengan setengah berisi. Ya, setengah sama dengan setengah. Jadi kosong sama dengan berisi. 2, setiap orang wajib berbuat baik. Belajar di universitas itu baik. Jadi setiap orang wajib belajar di universitas. Apakah begitu? Gitu ya. 3, anak yang sakit jangan dibawa ke rumah sakit. Ia pasti akan mati di sana. Sudah banyak orang yang mati di rumah sakit. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat secara premisnya, secara kelurusannya lurus. Tapi pernyataan ini pada akhirnya kesimpulannya menjadi tidak sesuai begitu ya. Jadi ternyata kalau anak yang sakit jangan dibawa ke rumah sakit. Ia pasti akan mati di sana. Sudah banyak orang yang mati di rumah sakit. Artinya kan orang yang mati di rumah sakit itu kan karena sebenarnya bukan karena rumah sakitnya, memang sudah waktunya atau memang itu adalah sudah kehendak dari Tuhan, kan gitu. Nah, kemudian ini nanti coba teman-teman akan disimpulkan ya letak kesalahan dari kesimpulan berikut gitu ya. Yang keempat, di perempatan jalan dipasang tanda awas berbahaya. Di sana telah terjadi banyak kecelakaan lalu lintas. Sampai di sini benar? Benar ya? Setelah tanda tersebut dipasang di sana, tidak ada terjadi lagi kecelakaan lalu lintas di sana. Berarti tanda tersebut sudah tidak perlu lagi dan dapat diambil. Apakah demikian? Artinya, awas ada bahaya itu adalah menjadi alarm. Setiap orang akan berhati-hati. Harusnya begitu. Bukan berarti begitu ya. Kalau tidak ada kecelakaan lalu lintas di sana, berarti tanda itu dilepas. Jujur dengan adanya dipasang tanda itu setiap orang akan berhati-hati dengan awas berbahaya itu tadi. 5, ayo. Pasangan saya suka memperhatikan wanita lain. Ya, sampai sini benar? Kalau kami berjalan-jalan, matanya pasti melirik ke kanan dan ke kiri, melihat wanita-wanita lain. Jelaslah bahwa ia sudah tidak mencintai saya. Apakah demikian? Nah, ini kesimpulan ini perlu diluruskan. Di mana kesalahannya itu begitu. Jadi kan bukan berarti kalau memperhatikan wanita lain itu terus kemudian cinta. Ya belum tentu juga kan gitu.
Akhirnya ini adalah terlalu lebay begitu ya, bahwa ia sudah tidak mencintai saya. Ya, saya kira itu. Ini teman-teman, artinya gitu ya, ayo teruslah berpikir kritis itu bukan berarti adalah bagaimana kita eh, berpikir secara subjektif saja atau apa namanya bagaimana berpikir itu hanya dari perspektif kita. Tapi bagaimana kita mendudukkan pada persoalan sebenarnya, bagaimana kita akan melihat ketika kita mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, itu senantiasa akan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti itu bisa melalui premis-premis yang sudah kita apa namanya kumpulkan. Saya kira itu teman-teman sekalian. Ayo terus berlatihlah kita untuk bernalar begitu ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kemampuan untuk bernalar ini sangat sekali dibutuhkan kita sebagai mahasiswa yang excellent, mahasiswa yang senantiasa mampu untuk berpikir secara kritis. Oke, teman-teman semuanya, sahabat LPK yang luar biasa, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan yang ke-7, yaitu membahas tentang penalaran langsung dan tidak langsung. Mari selanjutnya akan kita lanjutkan petualangan kita untuk di minggu selanjutnya. Dan hari ini, ayo kita segera mengerjakan kuis. Selamat berkuis gitu ya. Jadikan kuis ini adalah sebagai jembatan untuk kita sangat mencintai dan menyukai gitu ya. Logika ini untuk terus mengembangkan pola pikir kritis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.